Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para sepuh, para ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, jamaah salat subuh mushola al-hidayah yang sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga keselamatan semoga Allah limpah curahkan kepada seluruh umat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita. Kali ini kita mengangkat tema fikih tentang Ihya'ul Mawat. Udah pernah dengar belum Pak Ustaz? Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat itu menghidupkan lahan mati. Ini kaitan dengan tanah. Kaitan dengan tanah. Baik. Dasarnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di bumi gitu ya. Di tanah gitu ya. Kita tinggal di atas tanah, maka hubungan manusia dengan tanah itu adalah suatu hubungan keniscayaan. Maka hubungan tersebut diatur ya sedemikian rupa oleh syariat agar manusia ya itu memiliki hubungan yang baik dengan tanah untuk kehidupan yang baik, yang lebih baik, seperti itu. Ya, kepemilikan atas tanah ya, itu diatur sedemikian rupa oleh Islam. Nah, salah satu cara seseorang memiliki tanah ya, itu adalah Ihya'ul Mawat ya, Ihya'ul Mawat. Nah, kita bahas apa itu Ihya'ul Mawat. Kan kita bisa memiliki tanah itu lewat apa saja, jual beli, waris, hibah, wakaf, dan lain sebagainya ya. Salah satunya adalah Ihya'ul Mawat. Apa itu Ihya'ul Mawat? Nah, kita bahas. Ihya'ul Mawat itu adalah menghidupkan lahan mati. Jadi ada lahan mati tidak tergarap, terbengkalai, dan dia bukan milik siapapun. Ya, bukan milik siapapun. Ini tanah tak bertuan ini. Ya. Maka ketika kita memakmurkan tanah tersebut, ya, maka tanah tersebut bisa menjadi milik kita. Asalkan itu tanah bukan punya siapa-siapa. Ya, walaupun kemudian nanti akan kita bahas juga bahwa ya di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah ada undang-undang bahwa seluruh tanah, air, dan kekayaan yang berada di dalamnya dimiliki oleh negara, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi itu tidak bertentangan. Artinya apa? Tanah-tanah yang kemudian dikuasai oleh negara yang kemudian tidak tergarap itu sebenarnya bisa kemudian didistribusikan kepada masyarakat dengan mekanisme Ihya'ul Mawat. Artinya kalau ada kemudian lahan utamanya di luar Jawa ya, kalau di Jawa kayaknya sudah penuh ya, apalagi di daerah kita ini ya udah semuanya sudah ada yang punya. Tapi kalau daerah-daerah yang antara luas tanahnya dan jumlah penduduknya itu jauh gitu ya, tanahnya jauh lebih luas daripada kebutuhan produknya, maka bisa kemudian mendatangkan orang dari Jawa gitu ya, kemudian imigran gitu ya, siapa yang menggarap tanah ini maka dia dapat kepemilikan dan seterusnya. Itu bagian dari Ihya'ul Mawat, seperti itu, menghidupkan lahan
lahan kosong. Jadi menggarap tanah, kita menggarap tanah mati, maka tanah itu menjadi milik kita. Tapi dalam konteks kenegaraan itu diatur oleh negara. Tapi konsepnya bahwa ada lahan kosong tidak bertuan, kemudian kita pakai, kemudian kita hidupkan, apakah dengan membangun satu bangunan atau menyelenggarakan cocok tanam di sana, maka itu menjadi milik kita. Itu dalam fikih sudah diatur, namanya ihyaul mawat. Seperti itu. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ta'anallahu bihi wa ulumi fid dharain amin. Faslun, yaitu satu pasal. Wa ihyaul mawati, dan ihyaul mawat itu jaizun hukumnya boleh. Bisyarataini, dengan dua syarat. Jadi ihyaul mawat dinyatakan sah itu dengan dua syarat. Yang pertama, ayakunal muhyi musliman, ya. Hendaklah muhyi, orang yang menghidupkan atau yang menggarap lahan tersebut atau yang menghidupkan lahan tersebut adalah seorang muslim. Itu ketentuan fikihnya. Ketika ketentuan fikih ini diadopsi oleh negara, kemudian negara membuat satu regulasi, bukan hanya muslim saja, tapi setiap warga negara yang kemudian memenuhi syarat dalam pengelolaan lahan mati, lahan kosong, lahan tak bertuan, maka itu menjadi miliknya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Jadi kita terikat dengan peraturan tersebut. Nah, cuman dalam kajian fikih syarat yang pertama adalah musliman. Nah, ini konteksnya juga nanti dalam kalau dulu konteksnya dalam peperangan. Setelah terjadi peperangan, maka ada wilayah musuh yang dikuasai, ya, wilayah lawan yang dikuasai, maka tanah-tanah tersebut kan tidak bertuan dirinya. Maka yang menggarap itu, yang kemudian boleh memiliki tanah tersebut lewat wasilah menghidupkan lahan tadi, maka itu diwajibkan harus muslim, itu ya, muslim. Ayakunal muhyi musliman. Kemudian berikutnya wa antakunal ardu hurratan, hendaklah tanah tersebut hurrah, itu bebas, ya, tak bertuan, dia tidak dimiliki oleh siapapun. Lam yajri 'alaiha milkun li muslim, ya, tidak ada di atasnya kepemilikan seorang muslim. Jadi tanahnya itu adalah tanah yang bukan milik siapa-siapa, dan tidak ada tanda-tanda bahwasannya itu sudah dikerjakan oleh orang lain. Semisal tidak ada bangunan. Kalau sudah ada bangunan, ya, berarti itu berpotensi punya orang lain. Kita tahu ini bangunannya siapa, gitu ya. Atau misalkan lahan tersebut kosong, tapi sudah ada pagarnya misalkan, berarti berpotensi ini sudah punya orang lain nih. Atau kemudian misalkan tanah itu sudah ditanami, sudah ada tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut ini tumbuhan bukan tumbuhan liar nih. Ini tumbuhannya pasti ada yang menanam, kan gitu. Kan ada tumbuhan liar, ada tumbuhan yang ditanam. Nah, ketika di lahan tersebut, ini tanamannya ini pasti ditanam orang nih. Nah, berarti harus dicek dulu itu punya siapa. Itu. Tapi kalau kemudian itu betul-betul tidak ada yang punya, kemudian lahan mati, tidak ada yang menggarap segala macam, maka bisa kemudian syariat memberikan kita hak untuk, ya sudah, silahkan digarap, apakah dengan silahkan dihidupkan, dimakmurkan, maka itu akan menjadi milik kita. Wasifatul ihya'i makana fil 'adati imaratan lil muhya. Wasifatul ihya'i, dan sifat dari menghidupkan itu, yang dimaksud dengan menghidupkan tanah atau memakmurkan tanah, maka nafil adati, ya, sesuai dengan adat istiadat setempat, imaratan, yang disebut dengan memakmurkan, lil muhya, bagi tanah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pak. Tanah tersebut disebut kita telah memakmurkan tanah tersebut kalau kemudian kita sudah melakukan suatu tindakan yang dianggap memakmurkan.
Artinya apa? Misalkan membuat satu bangunan, ya bangunan udah jadi, artinya sudah pondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada atapnya, sudah jadi rumah gitu. Tidak kemudian baru dipatok misalkan. Kalau dipatok kan belum masuk kategori memakmurkan tanah, baru dipatok seperti itu. Atau misalkan kita bercocok tanam di sana, ya berarti tanahnya sudah dicangkul, ya, kemudian sudah dirapikan, sudah ditanam benih, ya, nah berarti sudah bercocok tanam. Tapi kalau baru narik benang, namanya bukan memakmurkan tanah, belum masuk kategori memakmurkan tanah. Lain nanti bisa diadopsi oleh pemerintah untuk kemudian menjadi standar kan. Ya, kalau sudah melakukan ini, maka ini menjadi milik kamu. Nah, seperti itu. Dengan mekanisme ini, seperti itu. Distribusi kepemilikan lahan. Nah, ini bisa diadopsi oleh negara untuk kemudian, dan sudah ya untuk kemudian melakukan pemerataan, ya, karena kebutuhan atas tanah itu hal yang mendasar bagi manusia, dan memang tanah itu diberikan untuk manusia dan makhluk-makhluk yang hidup bersama dengan manusia. Pun makhluk-makhluk yang hidup bersama manusia itu pun untuk manusia, rahmat Allah untuk manusia. Dalam surat Ar-Rahman ayat 10 Allah berfirman, wal arda wada'aha lil anam, ya kan, fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, dan seterusnya. Jadi wal arda wada'aha lil anam, bumi itu Allah bentangkan untuk manusia, ya, untuk manusia dan yang hidup bersama dengan manusia. Hewan tumbuhan pun diperuntukkan bagi manusia, dan manusia berkewajiban untuk menjaga kelestarian hewan tumbuhan, dan untuk itu maka mereka butuh atas kepemilikan lahan, kepemilikan tanah, ya. Bagi orang-orang yang memiliki harta, dia bisa mendapatkan kepemilikan itu dengan cara jual beli, bisa juga dengan warisan, ya. Misalkan dia mendapatkan pemberian dari orang lain, ya bisa dia mendapatkan hibah, dia bisa mendapatkan wakaf, misalkan untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah dan lain sebagainya, ya, bisa dengan wakaf. Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Nah, maka Islam ada salah satu cara, yaitu ihyaul mawat. Siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu miliknya. Syaratnya adalah lahannya belum milik siapapun, ya, lahannya belum milik siapapun. Ada nggak lahan seperti itu? Banyak, Pak. Di luar Jawa banyak, luas. Tapi ini tidak bisa diterapkan di misalkan samping rel kereta api. Wah, ini kan nggak ada apa-apa ini. Udah bangun rumah di situ, nggak boleh. Itu punya KAI itu. Atau pinggir kali, asal ditempatin, bangun rumah. Udah ini punya saya, ini kan tanah Allah. Lo nggak bisa, dicek dulu. Itu sudah ada. Artinya itu dimiliki oleh negara, dan memang area tersebut dilarang dibangun. Jadi tidak ada bangunan di situ karena dilarang dibangun, ya. Karena regulasinya untuk keselamatan ini itu segala macam, maka radius sekian meter, ya, jarak dari sungai, dari kemudian rel kereta api dan seterusnya memang tidak boleh dibangun. Maka menghidupkan tanah itu bukan ihyaul mawat, itu namanya ghasab, ya, memakai tanpa hak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tanah yang memang terbengkalai, tanah yang memang tidak bertuan, ya, tidak ada yang memiliki. Dalam konteks Indonesia, maka tanah itu sudah jadi milik negara. Maka negara bisa mendistribusikan tanah tersebut. Dengan cara apa distribusikannya? Distribusikan kepada yang mau dan bisa mengelola, kan gitu ya. Lebih baik ditawarkan saja. Yuk silakan yang mau lahan, sekian. Syaratnya
harus kemudian menggarap lahan tersebut, ini nanti modalnya sama pemerintah dikasih sekian, kan bisa seperti itu ya. Jadi pemerintah bisa mendistribusikan, disebutnya iqta. Nah, salah satunya ihyaul mawat tadi ketentuannya, siapa yang berhak menghidupkan maka dia, siapa yang bisa menghidupkan maka untuknya, seperti itu. Regulasinya diatur oleh pemerintah gitu ya. Adapun tanah-tanah yang kita sebutkan tadi maka itu tidak termasuk ya, pinggir rel kereta api, kemudian di samping sungai yang memang secara pemerintah daerah setempat itu dimaksudkan untuk kosong, itu memang dimaksudkan untuk kosong, maka itu tidak boleh ya, kemudian kita asal bangun, nggak boleh ya. Kemudian ada pembahasan berikutnya tentang air yang ada di tanah tersebut. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggarap lahan mati, ihyaul mawat ya, kita menghidupkan lahan mati, kemudian tanah itu menjadi milik kita, kan misalkan di tanah tersebut ada air, ada mata air, airnya punya siapa? Punya kita juga ya, menjadi milik kita juga airnya tadi. Nah, airnya ini ada pembahasan khusus. Apakah airnya harus kita bagikan ke orang lain? Nah, itu ada pembahasan khusus. Di sini disebutkan wajibu bazlul ma'i bi tsalasi syara'ita. Dan wajib memberikan air dengan 3 syarat. Artinya airnya wajib kita berikan kepada orang lain. Wajib diberikan artinya apa? Haram dijual gitu kan. Kalau wajib diberikan berarti haram dijual, harus diberikan. Tapi kalau tidak wajib diberikan berarti boleh dijual, boleh dijual. Tapi kalau wajib diberikan maka haram dijual. Bisalasi syara'ita, dengan 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini maka wajib kita memberikan air tersebut, tidak boleh dijual. Tapi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi maka kita tidak wajib memberikan air tersebut. Artinya air tersebut boleh kita jual. Yang pertama, ayyafdula an hajatihi, air tersebut melimpah melebihi kebutuhan kita, keluarga kita, hewan ternak kita, dan pertanian atau perkebunan yang kita garap di sana. Jadi airnya itu memang melimpah, untuk kita sudah cukup, keluarga kita sudah cukup, untuk makan hewan ternak kita sudah cukup, untuk pertanian yang kita garap di sana sudah cukup. Airnya masih lebih. Nah, itu. Airnya masih melimpah lebih dari kebutuhan kita. Yang kedua, wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Kemudian di waktu yang sama orang lain yang ada di sekitar situ atau yang melintas tanah tersebut, tanah milik kita tersebut, itu membutuhkannya untuk dirinya maupun untuk hewan ternaknya atau pertaniannya, maka terpenuhi 2 syarat. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin, hendaklah air tersebut ya tertinggal di sumur dan di mata air. Artinya airnya itu yang masih ada di sumur itu dan yang masih ada di mata air itu, bukan yang sudah kita tampung di tandon atau kita masukin ke ember-ember. Kalau yang sudah kita kemas seperti itu tidak wajib kita berikan, karena itu sudah ada usaha kita untuk kemudian mengambil, mengemas dan seterusnya. Tidak wajib kita berikan. Artinya orang lain boleh mengambil air tersebut dan kita wajib memberikannya, tapi kemudian orang tersebut ya ambil sendiri ya, embernya, gayungnya ya bawa sendiri. Kalau kita punya ember, punya gayung terus kita sewakan, boleh juga. Seperti itu gitu ya, ngambilnya pakai timbanya disewain gitu. Boleh saja timbanya disewain. Tapi kalau ada orang pakai bawa alat sendiri
harus diberikan. Kalau tadi 3 syarat terpenuhi, kebutuhan kita sudah tercukupi, airnya masih lebih, orang lain butuh, dan airnya itu ada di sumur dan mata air, seperti itu. Baik, beberapa dalil tentang hukum ini. Yang pertama, yang menjadi dasar dari hukum ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di sini Syekh Mustafa Dib Al-Bugha ya menyebutkan dalilnya. Yang pertama, Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, meriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda, man a'mar ardan, siapa yang memakmurkan suatu lahan tanah, laisat li ahadin, bukan milik siapapun, fahuwa ahaqqu, maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut. Gitu ya. Siapa yang memakmurkan suatu tanah, satu lahan tanah, laisat li ahadin, sedangkan tanah itu bukan milik siapa-siapa sebelumnya, fahuwa ahaqqu, maka dia lebih berhak. Dalam konteks kita sebagai warga negara, pemerintah bisa melakukan hal ini. Ada lahan mati, lahan kosong, terbengkalai, maka untuk kemakmuran rakyat, maka dihimbau rakyat untuk kemudian menggarap tanah tersebut, dan siapa yang menggarap tanah tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, maka diberikan hak di atas tanah tersebut. Ya, seperti itu. Ai ahaqqu biha min ghairihi, maksudnya adalah dia lebih berhak daripada orang lain yang tidak menggarap tanah tersebut. Wal i'maru wal ihya'u bima'na, memakmurkan dan menghidupkan itu maknanya sama. Wa huwa istilahuha bizar'i awil bina, dan yang dimaksud dengan istilah memakmurkan dan menghidupkan itu adalah bercocok tanam di atas tanah tersebut atau membuat satu bangunan. Jadi tidak bisa ya ada lahan mati atau lahan tidak bertuan sekian hektar, terus saya patok dipatok gitu aja, terus kalau ada yang memakai bayar ke saya. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kan sudah saya patok, berarti itu punya saya. Oh, nggak bisa. Kepemilikan lahan yang masih tersebut ya berpindah atau bisa kita miliki dengan ihya'ul mawat, dengan menghidupkannya, bukan dengan patok-patok aja. Kita hidupkan dengan bercocok tanam, dengan membuat satu bangunan seperti itu. Dalam konteks kenegaraan kita, ya tentu itu atas izin pemerintah ya, seperti itu. Dan pemerintah sangat bisa mendistribusikan keadilan kepemilikan tanah dengan cara seperti ini, salah satunya ihya'ul mawat ini, seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan tadi air tadi, ada hadis riwayat Bukhari juga dan Imam Muslim. Rawal Bukhari wa Muslim, meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallam, bersabda Rasulullah sallam, salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa yuzakkihim walhum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang nanti di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Satu di antaranya kaitan dengan pembahasan kita, rajulun, seorang kana lahu fadlu ma'in, dia memiliki kelebihan air. Jadi airnya itu dia punya kelebihan air. Bittariqi, ya kebetulan lokasi airnya atau sumber airnya ini berada di
pinggir jalan. Famana'ahu mina bani sabilin, kemudian dia menolaknya atau melarangnya dari pejalan kaki atau para musafir. Jadi pelit gitu, misal dia punya sumber air samping jalan, airnya berlebih, fadl, dia berlebih, cuman orang lewat nggak boleh pakai, nggak boleh minta. Nah, dapat ancaman yang sangat berat. Mohon maaf, saya setuju betul dengan ajaran guru-guru saya yang mengatakan bahwa termasuk dari hal yang perlu dihindari adalah ketika masjid, musola membatasi pemakaian air. Ya, kan ada istilah begini, ke masjid, ke musola numpang kencing doang, kayak gitu. Lah lumayan, kencing di toilet itu ibadah loh, daripada kencing di mana-mana, ya kan? Kan kencing di tempat yang tertutup, ya, ada airnya, bisa bersuci, ibadah bukan? Ibadah ya. Ya berarti bagus itu, daripada kencing sembarangan. Kencing di mana tempat, di pos ronda, di bawah pohon, di ban mobil orang, macam-macam. Urusan dia sholat apa enggak itu terserah dia, kan gitu. Dan ketika ada orang kencing di toilet masjid, musola, siapa yang pertama-tama dapat pahala, Pak? Yang wakaf, yang sedekah. Karena masjid, musola sampai ke toilet-toiletnya itu, dari lahannya, bangunannya, sampai kemudian sumurnya, itu kan penggalangan dana sedekah dari masyarakat, dari para pewakaf. Maka ada yang kencing di sana, buang air di sana, wudhu di sana, cuci muka di sana, pahalanya sampai kepada yang berwakaf, yang bersedekah. Betapa banyak kebaikan yang terhalang pahalanya dari untuk sampai kepada yang bersedekah, cuman gara-gara pengurusnya pelit, maaf. Ini jadi pengurus musola nggak boleh pelit, nggak boleh pelit apa? Los, ya. Ini toilet musola ini harus jadi toilet umum dan harus bangga dan harus berbesar hati. Oh, sesuatu, jangan yang kencing harus sholat, jangan begitu. Udah pokoknya siapapun, terserah siapapun, muslim non muslim semuanya seperti itu manfaat untuk. Karena ini ada ancaman betul soal air ini, ya. Rajulun kana lahu fadlu ma'in, seseorang punya air, ini punya dia loh, bukan air wakaf ini. Ini punya dia ini, bukan air dari sumber wakaf, ini punya dia sendiri. Bitoriki, di samping jalan, famana'ahu min sabil, kemudian dia larang itu dari orang-orang yang melewati tersebut, dapat ancaman. Apalagi air tersebut berasal dari sumur yang merupakan sedekah umat Islam. Maka mohon maaf kalau ada kekhawatiran soal keamanan, dicarilah solusinya. Yang penting kamar mandi itu bisa kita manfaatkan. Misalkan masjid, area masjid samping jalan gitu ya. Kalau emang keamanannya mengkhawatirkan, udah pokoknya benda-benda yang berharga segala macam taruh di dalam, misalkan dikunci segala macam. Tapi area luar terbuka, artinya gerbangnya itu terbuka, orang bisa istirahat di sana, bisa di terasnya. Katakanlah takut karpetnya kotor misalkan, maaf kalau tidur karena iler atau apa segala macam nanti mengganggu, ya sudah, yang di teras digulung karpetnya taruh dalam, tapi teras tetap bisa dipakai untuk orang istirahat, toiletnya bisa dipakai untuk. Masa masjid kalah sama pom bensin? Pom bensin aja kita numpang kencing nggak harus ngisi bensin, masa masjid numpang kencing harus sholat? Seperti itu. Nah, jadi soal air ya, air ini menjadi perhatian kita gitu ya,
utamanya masjid, musola harus punya peran aktif dalam sosial. Kelihatannya sepele, tapi masya Allah ketika masjid, musola, toiletnya bersih, airnya cukup, ya, kemudian dia bisa diakses oleh sebanyak-banyaknya orang, maka insya Allah itu menjadi rahmat, menjadi kebaikan untuk kita. Baik. Jadi inti dari pembahasan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah bumi ini untuk manusia. Wal ardu wada'aha lil anam, memang untuk manusia, gitu ya. Dan undang-undang kita pun sudah mengukuhkan itu, bahwa untuk kemakmuran, untuk kemakmuran masyarakat, maka seluruh tanah dan air dan kain yang ada di dalamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Dimiliki oleh pemerintah ini bukan untuk kekayaan para pejabatnya, tapi untuk didistribusikan bagi kemakmuran rakyat. Nah, kepemilikan atas tanah bagi rakyat itu ya bukan hanya dari jual beli. Kalau hanya dari jual beli, nanti yang punya tanah orang-orang kaya, Pak. Apa bedanya dengan zaman penjajah? Seperti itu. Maka ada salah satu caranya, yaitu dengan ihyaul mawat. Udah, pokoknya silahkan siapa yang mau menggarap tanah ini, maka itu menjadi miliknya. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada pemerataan pembangunan, dan itu sudah dipraktekkan ya di pemerintahan kita dari masa ke masa. Tapi itu bisa dimasifkan lagi, dan kita sekarang tahu dasarnya. Seperti itu, bahwa itu memang ada dasar dalam syariat Islam. Seperti itu. Dan ini menjadi keputusan atau hal yang menjadi pembahasan utama dalam Muktamar NU tahun 2021 di Lampung. Ketika itu membahas soal ini, bagaimana didistribusikan, ya, lahan-lahan itu didistribusikan, daripada ngumpul semua di suatu tempat, disebar, ya, dengan pancingan tadi, kepemilikan lahan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila ada kekurangan maka itu dari saya sendiri. Bila ada kelebihan, kebenaran, maka itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.